Ilahi las tulil firdausi ahla. Gak ada satupun dari kita yang layak masuk surga. Semua kita layaknya masuk neraka, tapi Allah mudahkan. Salah satu kemudahan yang Allah berikan agar kita bisa masuk surga itu yang tidak diberikan di waktu atau kesempatan yang lain adalah Ramadan. Jadi melewatkan Ramadan seperti melewatkan sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Rugi. Tuftah fihi abwabul jannah. Jadi kalau mau ditanya sebagian besar penduduk surga, ma adkhalakal jannah, apa yang membuat kamu masuk surga? Dia akan mengatakan siyamu Ramadan, qiyamu Ramadan, amal soleh di bulan Ramadan. Hampir semua atau sebagian besar penduduk surga itu masuk surganya karena Ramadan. Jadi rugi banget yang kehilangan Ramadan. Ini maksud dari tuftah fihi abwabul jannah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Baru 2 kalimat ya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftah fihi abwabul jannah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bertambah terus kebaikannya, berkah. Waktunya bulan yang pada waktu itu pintu-pintu surga dibuka lebar. Pintu-pintu surga dibuka, artinya kesempatan surga itu terbuka lebar dengan sahur masuk surga, dengan takjil masuk surga, dengan memberi makan orang yang berbuka puasa masuk surga, dengan tadarus dan khatam Al-Quran masuk surga, dengan tarawih masuk surga, dengan witir masuk surga, dengan apalagi yang paling puncaknya termasuk dengan puasa itu sendiri masuk surga. Aroma mulut orang yang berpuasa seperti lebih baik daripada aroma surga, artinya sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah dengan Lailatul Qadar atau i'tikaf fi asyarah min awakhir Ramadan, maka dia juga menjadi jalan masuk surga. Banyak kesempatan masuk surga di bulan Ramadan. Jangan sampai kita nggak dapat satupun. Padahal abwab tuftah, pintu-pintunya terbuka, tapi kita nggak ada satupun yang bisa masuk di pintu-pintu itu, rugi. Kalau bulan yang lain mungkin yuftah fihi babul jannah, dibukakan pada bulan itu, pada waktu itu satu pintu surga. Tapi di dalam Ramadan tuftah fihi abwabul jannah, semua pintu dibuka. Pintu sedekah dijadikan. Mungkin kalau di bulan yang lain kita bersedekah setelah sekian baru layak masuk surga. Tapi kalau di bulan Ramadan, sekali kita memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa pada saatnya, jannah, surga. Sahur saja walaupun kita nggak lapar-lapar amat, jannah, surga. Makanya Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di waktu sahur itu ada berkah, ada kebaikan, ada yang bertambah. Jadi ketika Allah membukakan kesempatan ke surga, tapi ada orang yang mengabaikan, melalaikan, gak peduli, Allah bertanya, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah udah bukain nih pintu-pintu surga. Allah udah berikan nih waktu yang berkah penuh dengan kebaikan, tapi masih diabaikan, masih dicuekin, gak peduli, gak ngerasa penting. Kita malah lebih sibuk dengan urusan yang lain daripada urusan Ramadan. Maka Allah bertanya, kalau kita tuh kayak terheran-heran gitu, kok bisa gitu. Maka Allah bertanya, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai dari Rabb-Mu yang maha baik? Kok masih lalai dari kasih pintu-pintu surga? Nanti di waktu dia di akhirat nggak masuk surga, dia bilang, ya Allah, kok Engkau tidak adil kepada saya, ya Allah, kenapa saya nggak bisa masuk surga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia menyalahkan Allah. Padahal Allah udah membukakan abwab.
banyak pintu di bulan Ramadan. Gak lama, ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari doang. Bukan syuhur, bukan sinin, bukan bulan yang banyak, bukan waktu tahun-tahun yang banyak. Cuman ayam, cuman beberapa hari. Allah nggak mengatakan syuhurun ma'dudah, beberapa bulan, enggak. Sinin, enggak, beberapa tahun. Ayam, hanya beberapa hari saja. Itu pun bukan 24 jam. Siang saja berpuasa. Yang lain, kita bisa beribadah tanpa harus merasa lapar, merasa haus. Jadi, udah dimudahkan sama Allah jalan ke surga, udah dimudahkan jalan sama Allah untuk dapat ampunan, udah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat, masih enggan juga, masih mengabaikan juga, masih cuek juga, masih nggak peduli juga. Allah nanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu lalai dari Tuhanmu yang maha baik? Tuftah fihi abwabul jannah, dibukakan pada waktu itu pintu-pintu surga. Artinya kesempatan masuk surga di bulan Ramadan itu luar biasa besar, yang tidak ada di bulan yang lain. Amalan kecil yang kita nggak sadar ternyata babun min abwabil jannah, menjadi salah satu di antara pintu-pintu surga. Amalan terkecil yang kita nggak sadar. Kemudian wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan ditutup, dikunci, bukan cuman ditutup, dikunci fihi abwabul jahim, pada bulan itu pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Apa maksud pada bulan itu pintu neraka ditutup? Pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Maksudnya yang tadinya dia sudah berada di tepi jurang neraka, ada yang berada di tepi jurang neraka karena zina, ada yang berada di tepi jurang neraka karena durhaka kepada orang tua, ada yang sudah berada di tepi jurang neraka karena riba, ada yang sudah berada di tepi jurang neraka karena meninggalkan sholat, ada yang sudah berada di tepi jurang neraka karena zalim. Ada banyak dosa yang membuat kita berada di tepi jurang neraka, dan hampir saja tergelincir, terpeleset untuk masuk ke dalam jurang neraka itu. Atau bahkan sudah dicap, huwa min ahlin nar, hadzal rajul min ahlin nar, fulan min ahlin nar. Dia itu termasuk orang ahli neraka, laki-laki ini ahli neraka, perempuan itu ahli neraka, fulan ahli neraka. Mungkin sudah dicap. Tetapi karena Ramadan, tughlaq, Allah tutup pintu neraka. Maksudnya, Allah selamatkan mereka dari api neraka, walaupun kaki mereka sebelah sudah berada di dalam neraka. Dalam bahasa kiasannya, walaupun sebelah kaki mereka sudah berada di dalam neraka, Allah selamatkan mereka. Allah ajak mereka, Allah tarik mereka dengan Ramadan. Walaupun sudah dicap nama mereka, ditulis di pintu neraka, Allah tutup pintunya, namanya dihapus, dia jadi min ahlil jannah. Itu maksudnya sangat banyak orang yang selamat dari api neraka karena Ramadan. Jadi nanti kalau ada orang yang dikeluarkan dari api neraka di akhirat, lalu ditanya, ma akhrajaka minan nar, apa yang membuat kamu keluar dari api neraka? Amalan apa yang kamu punya sehingga kamu yang tadinya udah divonis ahli neraka tiba-tiba selamat? Apa? Ma akhrajak, apa yang membuat kamu selamat dari api neraka? Maka sebagian besar orang-orang yang selamat dari api neraka itu akan menjawab, Ramadan. Yang menyelamatkan kami dari api neraka Ramadan. Dengan seizin Allah, kami selamat karena Ramadan. Kami selamat karena keberkahan mubarak, syahrul Quran. Masya Allah. Tughlaq fihi abwabul jahim. Jadi kalau mau cari waktu di mana ada kesempatan besar untuk selamat dari api neraka, Ramadan. Kalau mau cari waktu di mana ada kesempatan untuk masuk surga, Ramadan. Kalau mau cari waktu di mana setiap harinya bertambah kebaikan, Ramadan. Ramadan. Dan kemudian Nabi mengatakan juga, wa tughallu fihi syayatin, dan diikat pada bulan itu syaitan. Diikat pada bulan itu syaitan.
Apa maksud diikat syaitan pada bulan itu? Karena syaitan itu memiliki pasukan yang sangat banyak. Dan ada pasukan yang memang dia sangat spesial dalam menggoda manusia. Membuat manusia malas, membuat manusia durhaka dan segala macam lah. Maka pemimpin-pemimpin setan-setan yang sering sekali mengusik manusia pada bulan itu diikat. Mereka nggak bisa keluar. Mereka dikurung di lautan. Terus kenapa masih ada orang yang berbuat dosa, masih ada orang yang bermaksiat? Itu karena dia sendiri sudah lebih ngerti daripada syaitan dalam berbuat dosa. Artinya sebetulnya kalau kita mau beramal soleh di bulan Ramadan, kita jauh lebih ringan. Karena kita tidak perlu dihalang-halangi oleh syaitan. Kita nggak perlu disusah-susahkan oleh syaitan. Tapi kalau ada juga yang udah Allah ikat, setan masih juga malas, masih juga berbuat dosa, itu berarti dia sudah sangat terlatih. Berarti dia udah diterbiah banget sama syaitan selama ini. Maka yang harus dia lakukan adalah taubat. Dan yang terakhir Nabi mengatakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia termasuk orang yang tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Ini kalimat penting nih. Karena membahas Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan udah sering. Tapi kalimat yang terakhir kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang gak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi orang yang kehilangan Lailatul Qadar seperti kehilangan apapun dalam kehidupannya. Dia gak dapat apa-apa dalam hidup. Seperti itulah pentingnya Lailatul Qadar. Yang kehilangan Lailatul Qadar seperti gak dapat apa-apa dalam hidup. Ruginya tuh kayak gitu, rugi banget. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan seterusnya, maka dia seperti orang yang mendapatkan segalanya dalam hidup. Tahun lalu kita gak bisa beriktikaf karena pandemi. Maka alhamdulillah kita masih bisa bertemu Ramadan tahun ini, insya Allah. Maka dari itu, tahun ini gak boleh kita lewatkan itikaf. Kalau kita gak bisa itikaf full selama 10 malam atau 9 malam, minimal kita itikaf pada malam harinya saja. Kalau gak bisa full malam dan siang, malam harinya saja. Kalau gak bisa malam harinya setiap malam pun, malam ganjilnya minimal. Kalau nggak bisa malam ganjilnya full, minimal sepertiga malam terakhir. Dari jam 1, jam 2 malam. Jam 1 paling telat lah. Kalau bisa dari awal malam, dari mulai ba'dal isya, setelah isya, itu lebih bagus. Kalau nggak bisa, sepertiga malam terakhir. Kalau nggak bisa juga, faqad hurim. Berarti dia nggak dapat apa-apa dalam hidup. Jangan sampai kehilangan. Nggak bisa full 10 hari, ambil malamnya saja. Gak bisa full setiap malam, ambil malam ganjil saja. Gak bisa full malam ganjil, ambil sepertiga malam terakhir di malam ganjil. Gak bisa juga, faqad hurim. Gak dapat apa-apa dalam hidup. Rugi. Dia punya harta, gak ada nilainya. Dia punya jabatan, gak ada nilainya. Dia punya pengikut, followers, gak ada nilainya. Pokoknya man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang gak dapat malam kebaikan Lailatul Qadar, dia gak dapat apa-apa. Kalau ada yang mau melakukan satu kebaikan yang nilainya lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan selama 80 tahun lebih, itulah Lailatul Qadar. Kita mau sholat 2 rakaat, tapi 2 rakaat kita lebih baik daripada entah berapa ribu, berapa juta rakaat
yang dilakukan selama 80 tahun lebih atau seumur hidup non-stop, itulah 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Tadi kalimat terakhir yang diucapkan dalam khutbah Nabi itu adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi siapa yang pengen rasanya beribadah dengan misalnya kayak kita baca Al-Quran 1 ayat pada malam Lailatul Qadar. Kita baca 1 ayat, tapi nilainya lebih baik dari kita membaca Al-Quran seumur hidup non-stop, maka bacalah Al-Quran di malam Lailatul Qadar. 1 ayat lebih baik daripada membaca Al-Quran selama sepanjang hidup non-stop. Itulah Lailatul Qadar. Siapa yang pengen beristighfar? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa Sayyidul Istighfar. Nah ini kayaknya perlu kita hafal dari sekarang. Doa Sayyidul Istighfar karena itu bagus banget. Kita baca pada malam Lailatul Qadar. Bahkan sepanjang bulan Ramadan kita baca doa itu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal doa itu, cari di internet Sayyidul Istighfar namanya, hafal. Lalu ketika kita membaca doa itu pada malam Lailatul Qadar, itu seperti bahkan lebih daripada kita beristighfar sepanjang hidup non-stop. Gak mungkin kan Allah gak mengampuni? Sepanjang hidup kita beristighfar, gak mungkin kan Allah gak mengampuni? 80 tahun, ya Allah ampunkanlah dosa saya selama 80 tahun, itu masih kalah dengan sekali kita baca istighfar itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, dia seperti nggak dapat kebaikan apa-apa dalam hidupnya. Tadi itulah hadis riwayat Imam Ahmad yang disampaikan Nabi dalam bentuk khutbah pada malam pertama Ramadan atau menjelang Ramadan, supaya para sahabat ngerasain betapa istimewanya tamu yang mau datang ini, supaya kita tahu betapa istimewanya tamu yang mau datang ini. Jadi kita nggak sia-siain, kita nggak ngelewatin kesempatan ini dengan lalai, malas, akhirnya nyesel. Mudah-mudahan beberapa nasihat yang tadi disampaikan ulama kepada kita ini menjadi booster, menjadi penyemangat agar kita bisa mendapatkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita.